Si Fadlizon ini ketika ketahuan menge-like salah satu situs video atau akun video bokep ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat menarik yang membuat saya penasaran ya. Dimana dikatakan di dalam sebuah judul narasi yang diunggah oleh salah satu channel bernama Politik Nusantara yang mengatakan demikian guys, yaitu menjijikan. Terlibat skandal panas, pengacara ternama ini serahkan bukti keterlibatan si Fadlizon. Apakah ini benar adanya atau gimana ya? Nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Jadi kita simak terlebih dahulu secara lengkap dan kita nantinya akan tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video ini agar kita semua tidak gagal paham dalam menyikapi sebuah berita-berita dengan narasi-narasi demikian. Oke guys, langsung saja kita simak videonya. Check it out. Ada yang ketahuan nih. Nyai pikir orang ini Apa sih mati Fadlizon? rasa, tapi ternyata doyan juga ente tong. Fadlizon, sepandai-pandainya tupai melompat pasti suatu hari nanti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Fadlizon nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video porno juga. Ini dia bikin Walah, nge-like akun bokep, terus dia bilang itu kesalahan admin. Pertanyaannya kan admin yang mana? Tunjukin orangnya. Kalau dia memang bikin kesalahan, ya kasih sanksi, putus kontrak atau berhentikan. Pada tahun 2017 ada berita bahwa Fadlizon itu menguasai sendiri akun Twitternya. Bahkan dia ada ruangan khusus di DPR. Ada gambarnya. Kebayang nggak layar sebesar ini kemudian salah klik dan nge-like akun bokep? Kebayang nggak? Tapi begini, nge-like akun bokep itu satu hal, tidak unlike itu satu hal lagi gitu. Ini dua hal berbeda. Dia nge-like dan mempertahankannya gitu. Jadi artinya apa? Dia nge-like dan suka gitu. Ini soal prinsip. Kenapa dia setelah nge-like dan ketahuan nggak unlike? Kenapa? Ya ini soal prinsip. Melihat kelakuan si Fadlizon yang masih dipercaya oleh Prabowo Subianto menjadi wakil ketua Partai Gerindra, juga adalah sebagai jubir FPI yang selalu mendukung ormas paling radikal se-Nusantara, yang kini tinggal nama doang karena sudah dianggap ormas terlarang di negeri ini menyamai HTI dan PKI. Melihat kelakuan Fadlizon yang sering disamakan dengan ikan buntal, namun tetap dipercaya oleh Prabowo Subianto dan tidak pernah memarahi si ikan buntal. Seperti marahnya Prabowo kepada Edi Prabowo yang korupsi benih ikan lobster dan berkata bahwa si Edi ini adalah anak yang dipungutnya dari selokan 25 tahun lalu dan tidak tahu berterima kasih, serta mencoreng mukanya Prabowo yang sedang mencitrakan diri untuk jadi capres kembali di tahun 2024. Ya, bagi Prabowo, si Fadlizon ini ibarat anak emas yang sebenarnya yang diplot untuk selalu berkomentar negatif dan menjadi jubir FPI serta anggota DPR yang tidak tahu diuntung karena menggunakan fasilitas negara, uang rakyat, namun minim kontribusi dan selalu berseberangan dengan pemerintah. Di mata Fadlizon ini tak ada yang baik, semuanya salah. Tapi Prabowo dan FPI di mata dia yang baik. Karena itulah ciri-ciri yang munafik, iri dan dengki serta sudah putus urat malunya. Masih ingat dengan kasus Ahok? Nah, ini orang juga adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hukuman yang harus dia terima dengan dakwaan menistakan agama tertentu. Si Fadlizon ini tetap bersikukuh agar Ahok waktu itu tetap diproses hukum meski Ahok telah meminta maaf. Dalam diri Fadlizon yang ada hanya kedengkian dan iri hati, sehingga dia mendukung Anies dan Sandi dan mata hatinya tertutup untuk memaafkan seorang Ahok yang tidak bersalah, namun dipaksa untuk bersalah dan menanggung hukuman akibat kedengkian dari si Fadlizon. Satu lagi, ternyata penyakit Fadlizon adalah seperti anggota-anggota DPR dari PKS yang doyan nonton film syur alias parnok alias porno alias film quick. Hal itu terungkap lewat akun resmi Twitter Fadlizon yang menjadi bahan perbincangan netizen.
Hal tersebut bermula ketika akun Twitter @fadlizon menyukai postingan situs porno di internet pada Rabu 6 Januari tahun lalu. Sempat tampil di akun resminya, kini video senonoh yang sempat mendapatkan like dari akun Twitter Fadlizon sudah hilang. Namun tidak sedikit warganet yang sudah terlanjur melakukan tangkapan layar sehingga jejak digital sulit dihindari. Salah satu netizen yakni Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidi turut mengomentari aktivitas akun Twitter Fadlizon. Mu'annas menyebut itu adalah hukuman dari Tuhan kepada Fadlizon yang terlalu sering menggunakan jarinya untuk menyindir. Hukuman Tuhan dibuka aibnya terlalu banyak jarinya nyindirin orang, tulis akun @Mu'annas Alaidi. Ya, oke guys, itu tadi ya video beritanya. Jadi ini sebenarnya memberitakan soal atau sosok si Fadlizon ini ketika ketahuan meng-like salah satu situs video atau akun video bokep ya guys ya, yang menjadi ramai diperbincangkan akhirnya. Menurut saya pribadi sih memang suka atau tidak suka itu adalah ranah pribadi ya, memang ya, namun tidak pantas juga untuk ditampilkan bahwasanya sosok tokoh seperti Pak Fadlizon ini menyukai film-film seperti itu ya guys ya. Ya intinya itu sih pribadi sih, memang tidak ada salahnya juga kalau memang menyukai hal itu. Namun jika kita tarik dengan judul yang menyebutkan bahwasanya terlibat skandal panas ini tidak begitu cocok ya dengan apa isi di dalam video ini. Di dalam video ini memberitakan atau membuat suatu narasi di mana memang Fadlizon ini ketahuan like salah satu situs film dewasa atau film syur. Namun saya juga akan telisik beberapa sumber dari media online terpercaya agar kita benar-benar tahu apakah hal itu memang terjadi. Apakah Pak Fadlizon ini benar-benar sudah pernah melakukan like sebuah video atau sebuah akun film dewasa tentunya. Saya menemukan artikel ini ditulis oleh suara.com. Jadi di dalam judul narasinya berbunyi demikian. Benarkah Fadlizon bilang, saya punya hak menyukai bokep? Ya, nanti kita akan bacakan beberapa penggal kalimat yang ditulis oleh suara.com. Ya, dilansir dari suara.com, anggota DPR RI Fadlizon disebut dalam sejumlah narasi membela diri lantaran ketahuan menyukai akun porno di media sosial. Politikus Partai Gerindra itu diklaim menyatakan mempunyai hak menyukai film syur. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi, memang itu adalah hak setiap orang. Namun alangkah baiknya ketika seorang tokoh politik yang sudah cukup dikenal dan bahkan berpengaruh ini sampai bocor dan rakyat tahu bahwasannya menyukai ini, tentunya menjadi bahan pergunjingan ya bagi yang sosok-sosok yang kontra dengan Pak Fadlizon tentunya. Ya, narasi tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook serta juga menyebar foto tangkapan layar pemberitahuan media sindonews.com yang mewartakan tagar Fadlizon jubir bokep menjadi trending topik di Twitter. Ya, ini ditulis oleh suara.com guys. Jadi esensi itu sebenarnya yang ada di dalam video itu, dan bisa dipastikan judul yang mengatakan terlibat skandal dan sebagainya macamnya adalah tidak benar. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita ingatkan, kita di sini adalah forum di mana kita mengajar dan mengajak teman-teman semua supaya melihat berita ini secara lengkap terlebih dahulu dan cek juga sumber kevalidan beritanya agar kita semua tidak gampang terprovokasi dalam narasi-narasi liar dan berita-berita hoax yang ada di media sosial. Oke, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.